Ketua Umum Partai Umat, Amin Rais, menghebohkan publik dengan tuduhan serius bahwa rezim mantan Presiden Joko Widodo, Jokowi, pernah merencanakan pembunuhan terhadap putranya, Ahmad Hanafi Rais, melalui sebuah kecelakaan terencana di Tol Cipali pada Oktober 2020. Dalam video yang diunggah oleh kader Partai Umat dan dibahas di kanal YouTube RH, Amin menggambarkan insiden tersebut sebagai plotting yang cukup rapi untuk membungkam kritiknya terhadap kebijakan Jokowi. Hingga kini, kasus kecelakaan yang menyebabkan Hanafi mengalami luka parah tetap menjadi misteri, dengan polisi belum mengungkap identitas pelaku meskipun diklaim telah mengantongi informasi tersebut. Latar belakang tuduhan. Amin Rais, yang dikenal sebagai tokoh oposisi vokal terhadap Jokowi, menyampaikan pernyataannya dalam video yang viral pada Juni 2025. Ia mengisahkan bahwa pada 18 Oktober 2020, Hanafi, anak sulungnya, mengalami kecelakaan maut saat bepergian dari Jogja ke Jakarta melalui Tol Cipali. Menurut Amin, Hanafi mulai merasa dicurigai sejak Semarang karena dua sedan misterius terus membuntutinya, menyesuaikan kecepatan mobilnya. Di kilometer 112, dua truk besar dilaporkan sudah menunggu untuk menyergap, dengan satu truk menabrak samping mobil Hanafi dan truk lain menyeruduk dari belakang setelah truk depan mengerem mendadak. Manusia iblis itu selalu berkomunikasi untuk membunuh anak sulung saya, ujar Amin, menuduh adanya konspirasi terencana. Amin mengklaim motif di balik insiden ini adalah untuk menghentikan kritiknya terhadap kebijakan Jokowi, yang menurutnya seringkali merugikan rakyat. Hanafi, yang pernah menjadi anggota DPR dari Partai Amanat Nasional, PAN, sebelum mundur untuk bergabung dengan Partai Umat, disebut sebagai target karena perannya sebagai putra mahkota dalam keluarga politik Amin. Insiden ini meninggalkan Hanafi dengan luka serius, termasuk retaknya tulang punggung yang kini memengaruhi kemampuan jalan, meskipun dokter telah berupaya maksimal untuk menanganinya. Detail kecelakaan. Berdasarkan narasi Amin dan laporan media saat itu, kecelakaan terjadi sekitar pukul 2 WIB di KM 112,900 Tol Cipali, wilayah Cibogo, Subang. Mobil Toyota Alphard yang dikendarai Hanafi bersama pengemudi Ferdian Yuda Pratama ditabrak dari belakang oleh kendaraan tak dikenal, menyebabkan mobil terpental dan menabrak truk di depan. Truk kedua kemudian menyeruduk bagian belakang, hampir memutuskan mobil menjadi dua. Hanafi, yang tidak memakai sabuk pengaman, mengalami luka berat, termasuk patah hidung, luka di kedua pelipis, dan retak tulang punggung. Ferdian mengalami luka ringan, dan keduanya dievakuasi ke Rumah Sakit Tarumanagara Purwakarta. General Manager Operation Astra Tol Cipali, Suitno, menyatakan bahwa mobil Hanafi terlempar ke median jalan dan tertahan oleh Wirerope. Petugas langsung melakukan penyelamatan, namun kedua kendaraan penabrak dan truk yang terlibat melarikan diri pasca insiden. Kabid Humas Polda Jabar, Kombes RD Achan Hiago, pada Oktober 2020 mengklaim polisi telah mengantongi identitas penabrak dan berjanji akan mengungkapnya dalam waktu dekat. Namun, hingga Juni 2025, tidak ada perkembangan signifikan yang diumumkan, memicu spekulasi tentang penyelesaian kasus. Reaksi publik dan media sosial. Tuduhan Amin langsung memicu perhatian besar di kalangan publik. Di X, tagar seperti Hanafi Rais dan konspirasi Jokowi menjadi trending pada 27 hingga 28 Juni 2025. Sebagian warganet mendukung narasi Amin, menyebut insiden ini sebagai bukti kezaliman rezim Jokowi, dengan komentar seperti, dosa Jokowi mulai terbongkar, dan polisi dibungkam untuk melindungi kekuasaan. Namun, ada pula yang skeptis, mempertanyakan kekuatan bukti dan menyebut ini sebagai strategi politik Partai Umat untuk menyerang rival. Kanal YouTube RH, yang membahas video Amin, juga menyoroti kemiripan insiden ini dengan kasus KM50, di mana Habib Rizik Syihab diduga menjadi target pembunuhan pada masa pandemi COVID-19. Meski tidak ada korban jiwa dalam kasus Hanafi, narasi konspirasi semakin kuat, terutama dengan pernyataan Amin yang menyebut keterlibatan manusia iblis dari rezim. Komentar warganet seperti, Jokowi sakit karena dosa, dan kasus ini harus diselesaikan, mencerminkan polarisasi publik. Tanggapan resmi dan tantangan penyelidikan. Hingga saat ini, pihak Jokowi dan Istana Kepresidenan belum memberikan respons resmi terhadap tuduhan Amin. Polres Subang, yang menangani kasus tersebut, melalui Kapolres AKBP Aris Kurniawan pada Oktober 2020 menyatakan kasus masih dalam penyelidikan, namun tidak ada tersangka yang diamankan. Pernyataan Kombes RD Achan Hiago bahwa identitas penabrak dikantongi belum diikuti dengan tindakan konkret, memunculkan dugaan adanya tekanan politik atau penyelesaian internal. Tantangan utama dalam kasus ini adalah kurangnya bukti konkret yang menghubungkan insiden dengan perintah Jokowi. Amin mengakui tidak memiliki rekaman atau dokumen langsung, hanya berdasarkan pengamatan Hanafi dan analisisnya sendiri.
Hal ini memperlemah posisinya secara hukum, meskipun narasi konspirasi tetap hidup di kalangan pendukungnya. Pengacara yang membela polisi dalam kasus KM50 juga disebutkan RH sebagai pihak yang pernah dekat dengan kekuasaan, menambah kompleksitas dugaan keterlibatan aparat. Implikasi politik dan kemanusiaan. Tuduhan ini memperdalam ketegangan politik pasca kepresidenan Jokowi, terutama dengan Partai Umat yang kini beroposisi. Analis politik Ujang Komarudin menyatakan bahwa narasi ini dapat digunakan untuk melemahkan warisan Jokowi, terutama menjelang pemilu lokal 2026. Ini bagian dari strategi oposisi untuk menjaga relevansi, ujarnya. Namun, tanpa bukti, isu ini berisiko dianggap sebagai fitnah, yang dapat merugikan kredibilitas Amin sendiri. Dari sisi kemanusiaan, kasus ini menyoroti dampak luka berat Hanafi, yang kini berusia 41 tahun dan masih mengalami kesulitan berjalan. Pernyataan Hanafi tentang pengunduran dirinya dari DPR karena keyakinan agama menambah dimensi moral, dengan ia menyebut keputusan tersebut sebagai konsekuensi akidah Islam. Keluarga Rais berterima kasih kepada dokter, namun menyayangkan kurangnya keadilan hingga kini. Prospek ke depan. Prospek penyelesaian kasus bergantung pada kemauan polisi untuk membuka kembali penyelidikan atau adanya bukti baru dari Partai Umat. Jika terbukti ada konspirasi, ini dapat memicu gelombang investigasi terhadap rezim Jokowi, termasuk keterlibatan aparat. Namun, jika tetap tanpa bukti, narasi ini kemungkinan akan mereda sebagai bagian dari dinamika politik pasca kekuasaan. Hanafi sendiri belum memberikan pernyataan resmi terkait tuduhan ayahnya, meninggalkan ruang spekulasi yang terus terbuka. Tuduhan Amin Rais bahwa rezim Jokowi mencoba membunuh Hanafi Rais melalui kecelakaan terencana di Tol Cipali pada 2020 telah membuka kembali luka lama dan memicu debat publik. Meski didukung narasi kuat dari pengalaman pribadi, kurangnya bukti konkret menjadikan kasus ini misteri yang belum terpecahkan. Di tengah polarisasi politik dan tekanan kemanusiaan, kebenaran tetap menjadi ujian bagi sistem hukum dan integritas kepemimpinan di Indonesia.